Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, terus memberi kita pencerahan sehingga iman kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan, iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan, kasih setia Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dan tiada taranya dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada, dan Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah, berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, firman Allah mengajar kita percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit apapun, situasi genting apapun yang sedang terjadi, sedang melanda hidup kita, melanda bangsa dan negara kita, firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan. Apapun penyakit kronis yang sedang menggerogoti hidup kita, firman Allah hari ini mengajarkan, percayalah kepada Tuhan. Walaupun dalam konteks ayat ini pemazmur sedang merasa bingung, oleh karena banyak orang yang sukses karena berbuat jahat. Banyak orang yang sukses karena berbuat curang. Sehingga pemazmur berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sekalipun situasi seperti itu, firman Allah mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih ada di masa yang sukar, masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19, firman Allah hari ini mengajar kita, mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan. Jelas sekali dalam nats pembacaan kita tadi ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diulang lagi dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini intinya mengajar kita, percayalah kepada Tuhan. Beriman sepenuhnya lah kepada Tuhan. Mari iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun, oleh situasi dan kondisi apapun. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Setidaknya ada 3 wujud nyata, wujud konkret dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan wujudkan itu dalam bentuk suatu tindakan yang nyata. Setidaknya ada 3. Yang pertama, bergembiralah karena Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi wujud kita percaya kepada Tuhan, yang pertama kita bergembira karena Tuhan. Karena kita sudah percaya penuh kepada Tuhan, karena kita sudah beriman sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, gantungan kita, andalan hidup kita hanya Tuhan, maka wujud nyata dari kepercayaan itu adalah kita bergembira karena Tuhan. Kita bergembira bukan karena berkat itu, tapi kita bergembira karena Tuhan yang memberi kita berkat. Kita bergembira bukan karena pangkat kedudukan kita yang naik, tapi kita bergembira karena Tuhan yang memberi kita
pangkat dan gelar itu. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai wujud nyata, wujud konkret dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Apa akibat kalau kita bergembira karena Tuhan? Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bergembira karena Tuhan, kita bergembira karena keyakinan kita kepada Tuhan, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang saudara dan saya inginkan, apa yang saudara dan saya rindukan, apa yang saudara dan saya cita-citakan, itu diberikan Tuhan karena Anda dan saudara dan saya bergembira karena Tuhan. Jadi wujud percaya kita kepada Tuhan yang pertama, kita wujudkan itu dengan bergembira karena Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, wujud nyata, wujud konkret dari percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Terserah mau jadi apa, mau apapun yang kita akan alami, kita serahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Kita serahkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan apa yang menjadi cita-cita kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita karena pandemi COVID-19. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Jadi wujud nyata, wujud konkret dari kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu tandanya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhanlah yang mengharuskan saudara dan saya untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa akibat kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Kalau saudara menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tapi kalau saudara yang berusaha sendiri, maka Tuhan tidak akan bertindak. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan sehingga kita mempasrahkan hidup kita, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang akan menimpa hidup kita, kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pasrahkan suami kita, pasrahkan istri kita, pasrahkan anak-anak kita, pasrahkan orang tua kita, pasrahkan rumah kita, pasrahkan pekerjaan kita, usaha kita, kesibukan kita, tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi yang kedua wujud nyata kita percaya kepada Tuhan adalah kita serahkan hidup kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka saya percaya disitulah Tuhan akan bertindak, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya, menyatakan intervensinya yang khusus dalam hidup kita karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, wujud nyata kita percaya kepada Tuhan dalam ayatnya yang ketujuh. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang ketiga, wujud nyata kita percaya kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ketujuh, nantikanlah Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita nantikan Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tunggu pertolongan Tuhan, tunggu mujizat Tuhan. Tunggu campur tangan Tuhan dalam hidup kita.
nantikanlah Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, tunggu campur tangan Tuhan. Itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai wujud kita percaya kepada Tuhan. Maka yang ketiga, kita menantikan Tuhan. Kita seringkali tidak mau menantikan waktunya Tuhan. Kita seringkali tidak mau menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita cari jalan keluar sendiri, kita cari solusi tersendiri. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik dalam pergumulan hidup kita. Tapi karena kita tidak menantikan Tuhan, kita tidak berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita mengambil tindakan yang konyol, yang seringkali tidak sesuai dengan firman-Nya. Tapi kalau kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sudah beriman penuh kepada Tuhan, maka hal yang ketiga wujud nyatanya adalah kita harus menantikan Tuhan. Ketika kita ada dalam pandemi COVID-19, mari kita nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan akan buat dan akan lakukan. Saya percaya, betapapun pandemi COVID-19 ini menakutkan, betapapun ini menjadi momok ya tersendiri dalam hidup kita yang membuat hidup kita gelisah. Tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa ada waktu, ada Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya ini. Sehingga ada waktu dan saatnya semuanya itu akan beres di hadapan Tuhan. Karena itu kita nantikan Tuhan. Kapan waktunya Tuhan akan bertindak? Kapan waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa selesai. Sehingga boleh memulihkan ekonomi, sosial, politik, budaya di dalam bangsa dan negara kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita nantikan Tuhan, saatnya Tuhan bertindak memulihkan hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami, menasihati kami, supaya kami percaya kepada Tuhan. Apapun situasi genting, kesulitan apapun, pergumulan hidup apapun yang sedang kami alami, hamba berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap punya keyakinan kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami supaya kami selalu bergembira karena Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami menantikan Tuhan sebagai wujud nyata konkret dari kami percaya kepada Tuhan. Roh Kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka dengan berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Umat-Mu dalam pergumulan, dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.